Assalamualaikum Sobat Mantap. Dalam pembahasan teologi, terdapat dua konsep yang dipertentangkan. Yang pertama, ada paham Jabar atau predestination yang sedemikian identik dengan fatalisme, dan juga ada free will dan free act atau yang disebut sebagai kebebasan atau ikhtiar. Ya, dalam pembahasan teologi, khususnya dalam teologi Islam atau ilmu kalam, terbentuklah dua kubu besar, yakni Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang memiliki paham predestination, sedangkan Qadariyah membela paham free will dan free act. Nah, dalam hal ini yang dipertentangkan adalah bagaimana kiranya perbuatan Tuhan atau Tuhan yang betul-betul memiliki perbuatan sebagai satu-satunya yang berbuat dihadapkan dengan konsep pahala dan dosa. Jika pahala dan dosa itu ada dan manusia melakukan itu lalu dihadapkan dengan perbuatan Tuhan sebagai dia yang satu-satunya yang berbuat, maka sebetulnya perbuatan manusia itu adalah perbuatan Tuhan, dan konsep pahala dan dosa ini akan menjadi tidak bermakna. Dalam hal ini yang dikorbankan oleh masing-masing pihak adalah perihal keadilan atau tauhid faal atau tauhid yang disebut sebagai perbuatan Tuhan. Nah, kaum Qadariyah yang melebur di dalam Mu'tazilah ini membela paham keadilan Tuhan dan mengorbankan prinsip tauhid faal. Artinya, Tuhan mendelegasikan perbuatan-perbuatan dan segala sesuatu yang terjadi pada kehendak manusia atau kehendak makhluk atau yang disebut sebagai nature atau hukum alam. Dan kalau misalnya Jabariyah yang secara tidak identik itu melebur di dalam paham Asy'ariyah, itu mengorbankan prinsip keadilan Tuhan dan membela paham tauhid faal atau tauhid dalam perbuatan Allah. Nah, dalam hal ini yang paling secara lebih mendalam permasalahan identiknya adalah adakah kesadaran manusia itu. Bagi Qadariyah tentu saja ada kebebasan kehendak itu karena adanya kebebasan berbuat. Tapi dalam perspektif Mu'tazilah, permasalahan yang lebih mendalam adalah permasalahan apakah betul ada kesadaran atau kehendak manusia itu. Tentunya kalau kita melihat dari paham Mu'tazilah atau Qadariyah, pasti ada yang disebut sebagai kehendak atau kesadaran pribadi itu, karena ada kebebasan berbuat. Tapi apakah dari Asy'ariyah itu menolak kehendak atau menolak kebebasan kehendak dalam diri manusia? Sebetulnya yang ditolak oleh kaum Asy'ariyah itu adalah kebebasan berbuat, tapi manusia masih bisa memilih. Namun apakah perbuatan itu terlaksana, itu adalah kehendak daripada Tuhan, dan segala asbab itu bergantung kepada Tuhan. Namun betulkah ada kesadaran pribadi itu? Maka dari itu video kali ini akan membahas kesadaran dari perspektif memetika dan kemungkinan masalah-masalah yang akan dimunculkannya serta bagaimana cara menanggulanginya. Sobat Mantap, apa sih meme itu? Meme berasal daripada kata mimama dari bahasa Yunani. Artinya adalah peniruan atau imitasi, yakni segala sesuatu yang didapat melalui proses imitasi. Untuk dapat memudahkannya, silakan Sobat Mantap perbandingkan atau analogikan antara meme dengan gen. Jika gen berada pada ranah biologi, maka meme berada pada ranah kebudayaan. Artinya, dalam pikiran manusia itu terdapat data yang akan membentuk seseorang, pemikiran seseorang, jiwa seseorang, atau diri seseorang itu berdasarkan konsep-konsep yang telah ada. Nah, dalam hal ini, meme juga dapat mengalami mutasi, juga dapat mengalami perubahan, juga dapat mengalami evolusi yang disebut oleh Richard Dawkins sebagai evolusi kebudayaan. Nah, dalam hal ini, meme antara satu dengan yang lainnya bisa terjadi pertentangan, bisa terjadi persaingan. Contohnya, meme adanya Tuhan dengan meme tidak adanya Tuhan. Mana yang lebih dapat bermain atau memenangkan pertandingan dalam teater pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi diri kita. Itulah yang akan menjadi pikiran kita.
Nah, demikianlah sebetulnya yang disebut kesadaran manusia itu adalah memeplex atau kumpulan daripada meme-meme yang saling bekerja sama untuk mempertahankan dirinya. Meme ini tidak berkembang, tidak bertahan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan sebuah gen kompleks atau sebuah organisme yang ditempatinya dalam hal ini adalah manusia. Dia bertahan adalah untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau misalnya pada akhirnya kita mengalami kerugian, kita mengalami penderitaan akibat sebuah meme, yakni misalnya sebuah konsep, sebuah kebudayaan, meme tidak peduli akan hal itu, karena yang penting bagi dirinya adalah keberlanjutan hidupnya. Nah, maka sebetulnya yang kita katakan sebagai kesadaran itu adalah merupakan bentukan daripada meme-meme itu. Misalnya kita memilih besok pagi mau makan apa sih? Nasi uduk, lontong sayur, bubur ayam, atau bubur kacang hijau. Kita bebas memilih. Kita bebas memilih mana yang akan kita ambil atau mana yang besok kita akan makan. Misalnya saya pilih kacang hijau. Loh, kenapa? Pikiran kita itu adalah kacang hijau. Memang dalam hal itu kita bebas memilih kacang hijau. Tapi mengapa dalam pikiran kita hanya ada pilihan-pilihan itu? Kenapa di otak kita nggak ada pilihan pizza, nggak ada pilihan spaghetti, nggak ada pilihan-pilihan yang ada di negara lain, contohnya. Nah, ini adalah disebabkan karena masyarakat kita, tempat kita berada, itu budayanya adalah kalau misalkan makan pagi, sarapan, ya makanannya itu. Dan itulah yang menjadi pilihan di memori kita. Meme masuk ke dalam pikiran manusia itu dalam wujud memori. Dan memori ini adalah 550 milidetik keberadaannya sebelum ada tindakan. Dan setelah adanya memori, maka ada kehendak. Yang kemana kehendak ini adalah 220 milidetik daripada perbuatan itu. Maka perbuatan manusia pada akhirnya adalah merupakan budak atau setidaknya yang diperintahkan oleh memori itu. Nah, jadi bagaimana signifikansi meme? Tentu saja signifikansi meme adalah meme atau evolusi kebudayaan, evolusi memetika itu merupakan ciri khas manusia atau konsekuensi daripada rangkaian evolusi biologis yang dapat memunculkan otak yang sedemikian besar kapasitasnya sehingga dapat memproduksi dan mengevaluasi dan melakukan evolusi kebudayaan. Maka dalam hal ini yang disebut manusia tidak akan terlepas daripada meme itu. Contoh daripada meme adalah seperti tadi, meme Tuhan, meme adanya Tuhan, atau misalnya juga meme pakaian. Contohnya kita berpakaian yang mengikuti tren tertentu gitu. Misalkan tren tertentu itu bisa saja merupakan sesuatu yang akan usang di masa yang akan datang. Namun bisa saja menjadi sesuatu yang akan berkembang lagi di masa yang akan datang lagi setelah terjadinya keusangan tren tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada meme. Tapi bagaimana jika ternyata diri kita itu dihinggapi oleh meme-meme yang sebetulnya destruktif, merusak diri kita atau tidak bermanfaat bagi diri kita? Contohnya yang dalam hal praktis adalah meme makan sambal. Makan sambal itu proyeksikan sebagai sesuatu yang enak, sebagai sesuatu yang memuaskan, sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Dan itu sedemikian tertanam dalam diri kita sehingga kita terus-menerus doyan makan sambal gitu. Bagaimana jika misalnya kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau membahayakan jika kita makan sambal itu? Contohnya ketika makan asam lambung. Jika meme makan sambal itu sudah sedemikian tertanam dalam diri kita, kita tetap makan sambal, bisa tetap makan sambal. Maka itu meme yang sedemikian tertanam sehingga tidak dapat bisa dilepaskan, itu adalah disebut sebagai virus pikiran. Nah, bagaimana jika ternyata meme destruktif itu lebih luas dan lebih merugikan kita dalam spektrum yang lebih universal? Contohnya adalah adanya wibawa kebudayaan lama. Misalnya kalau misalkan si ahli sudah mengatakan pada masa tertentu, bahkan masa lampau, dia sudah mengatakan ini, maka harus kita ikuti itu karena
ada anggapan bahwasanya kita tidak sehebat dia, kita tidak sepintar dia untuk menghasilkan pendapat seperti itu, maka pendapat kita tidaklah lebih penting dan tidak lebih hebat daripada pendapatnya. Nah, di bawah kebudayaan lama ini akan memunculkan sebuah meme baru, yaitu contohnya pintu ijtihad telah tertutup, pintu pembaharuan telah tertutup. Kalau misalkan sudah terjadi sebuah mazhab yang mapan, sebuah kebudayaan yang mapan, untuk apa kita memperbaharuinya? Karena sudah mapan dan sedemikian dianggap masuk akal, gitu ya. Sudah sedemikian dianggap bermanfaat, gitu ya. Dan padahal kebudayaan lama itu belum tentu sama dengan ruang dan waktu yang berbeda. Gitu. Maka pintu ijtihad telah tertutup ini merupakan meme yang destruktif. Nah, meme pintu ijtihad ini juga membentuk sebuah meme baru dalam kebudayaan, yaitu udah deh Pak, ikut aja kata guru saya, atau udah deh Pak, ikut aja kata Kiai Anu, udah deh Pak, ikut aja kata Profesor Anu. Padahal Francis Bacon, ya, ini pada awal era-era modern, filsafat modern, baru dia yang merombak atau menolak epistemologi yang berdasarkan wibawa seseorang, otoritas, gitu ya. Nah, sebetulnya Al-Biruni filsuf Muslim dari abad pertengahan, ya, filsuf sekaligus ilmuwan ya dari abad pertengahan, itu juga memberikan sebuah pandangan bahwasanya pendapat otoritas itu harus di bawah eksperimen. Tapi kita tidak melakukan itu karena yang penting adalah wibawa kebudayaan lama. Nah, contoh lain adalah meme adanya fatalisme atau meme adanya takdir gitu. Aduh, gue hidup banget, hidupnya susah banget ini. Kalau misalkan ngojek susah amat dapat duitnya, ini mah udah takdir dah. Apakah betul begitu? Apakah kita dapat bisa memastikan itu adalah takdir Tuhan? Nah, meme fatalisme ini membentuk kepribadian bangsa Nusantara yang khususnya kaum awam, ya ini adalah sudah keputusan Tuhan. Jadi sudah tidak menimbulkan semangat untuk melakukan progres dalam kehidupannya, karena sudah ada, ya kalau misalkan Tuhan berkata begitu ya udah. Nah, maka kalau misalkan saya berkata begini, berarti menolak Asy'ariyah nih, menolak sebuah kebudayaan lama yang telah dianggap mapan. Berarti saya adalah Mu'tazilah, saya adalah liberal. Langsung dikotak-kotakan. Meme mengkotak-kotakan itu juga merupakan meme yang destruktif, karena kita tidak akan melakukan sebuah rangka budaya yang lebih mapan, yakni sebuah perenungan, sebuah diskusi yang dialogis. Kalau misalkan dia udah begitu, dicap buruk, akhirnya tidak terjadi dialog, akhirnya adalah menimbulkan permusuhan. Kalau misalkan meme ini menjadi sebuah sesuatu yang dianggap baik, maka sesungguhnya yang dianggap baik itu adalah merupakan jebakan. Di sini saya mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang disebut sebagai moral deal trap atau jebakan kesepakatan moral yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, bisa saja itu sebetulnya tidak sesuai atau tidak bermanfaat bagi diri kita secara individu atau secara kelompok yang lebih kecil. Dan bisa saja moral tertentu yang telah dijadikan kesepakatan itu merupakan alat bagi segenap sekelompok elit yang berkuasa yang melakukan itu, memberlakukan kesepakatan itu untuk kepentingan dirinya. Padahal yang harus terjadi adalah kita mengevaluasi kebijakan daripada sekelompok elit itu. Nah, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan daripada meme destruktif ini, atau yang nanti juga akan menjadi moral deal trap. Saya ingin mengintrodusir pemikiran daripada Ibnu Bajjah, seorang filsuf Muslim dari Spanyol ya. Nah, Ibnu Bajjah dalam teorinya, yakni Ittisal dan Mutawahhid, menolak teori Ilham Al-Ghazali dan menetapkan bahwa seseorang dapat mencapai puncak ma'rifat dan meleburkan diri pada akal fa'al atau akal aktif jika ia dapat terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri, serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Nah, dengan begitu juga dia dapat menenangkan pikiran hewaninya untuk mendapatkan kebebasan berpikir. Apa yang menjadi poin Ibnu Bajjah adalah dia menolak teori Ilham Ibnu Bajjah. Teori Ilham Al-Ghazali. Al-Ghazali kan
dia sufi ya. Dia memiliki pandangan itu tentang ilmu laduni, ilmu yang diajari tanpa guru, tanpa adanya guru manusia. Yang dianggap guru adalah Tuhan. Jadi dia mendapatkan ilmu pengetahuan dari Tuhan secara langsung gitu. Nah, yang diintrodusir oleh Al-Ghazali itu adalah dengan menggunakan uzlah untuk mencapai itu kesucian batin, sehingga hati kita atau mir'atul haya gitu ya. Mir'atul hayah gitu ya, kaca kehidupan yang disebut sebagai kolbun itu mendapatkan pengetahuan dari Tuhan gitu ya. Itu laduni itu adalah dapat disir atau daripada entitas terdalam atau dimensi lebih dalam daripada kolbun itu. Nah, apa yang dimaksud akal aktif oleh Ibnu Bajjah? Akal aktif merupakan entitas metafisis yang berada di bawah Tuhan dan merupakan penghubung antara Tuhan dengan realitas. Nah, daripada akal aktif ini muncullah realitas-realitas secara emanasi. Yang pertama terbentuk adalah jiwa, lalu terjadi yang disebut sebagai materi. Nah, bagi Ibnu Bajjah, untuk mencapai ma'rifat atau puncak pengetahuan, kita harus meleburkan diri kepada akal aktif itu. Dan akal aktif itu merupakan sumber pengetahuan daripada manusia itu, karena manusia memiliki akal pasif di dalam dirinya. Nah, akal pasif ini akan dapat aktif, akan menjadi mengetahui jika dia mendapatkan hubungan atau mendapatkan rangsangan daripada akal aktif itu. Nah, bagaimana caranya? Yakni terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat itu dan dengan menyendiri. Dan bagaimana makna menyendirinya? Apakah dengan uzlah seperti Al-Ghazali? Tidak. Kalau uzlahnya Al-Ghazali dan Sufi itu memutus hubungan dengan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud oleh Ibnu Bajjah adalah memberikan batasan di diri sendiri untuk tidak terpengaruh oleh kesepakatan moral masyarakat atau bahkan keburukan masyarakat yang diakibatkan dari moral deal itu. Nah, lalu kita menjernihkan pikiran kita daripada pikiran hewani, yakni yang cenderung kepada nafsu amarah, nafsu seksual dan lain sebagainya. Nah, kalau kata Ibnu Bajjah di sini adalah masyarakat manusia itu mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan kemampuan berpikirnya. Ya, karena kesepakatan moral itu sudah membentuk masyarakat, jadi pikiran-pikiran individu tidak dihargai, bahkan bisa saja diasingkan. Nah, seseorang akan mendapatkan kemuliaan setinggi-tingginya itu melalui pemikiran. Ini kata Ibnu Bajjah. Nah, akal manusia bagaimana kita dapat mendekati akal pertama itu, akal aktif itu, yakni dengan dua jalan. Nah, meraih pengetahuan didasarkan bukti eksperimental. Nah, kita jangan sampai mengikuti sebuah pendapat ya secara taklid gitu ya. Kita cari eksperimen, kita lakukan eksperimen dulu, kita buktikan dulu benar atau tidaknya. Dan dengan begitu kita akan mendapatkan yang dianggap sebagai pengetahuan sejati daripada akal aktif itu. Nah, Murtada Mutahari juga mengatakan bahwasanya ada dua keyakinan. Keyakinan yang berada di bawah keraguan dan keyakinan yang di atas keraguan. Keyakinan yang di bawah atau kualitasnya lebih rendah daripada keraguan itu yang sebagaimana hewan, dia ikut aja. Nah, ini sama seperti taklid kan, ikut aja kata orang gitu tanpa tahu benar atau tidaknya. Sedangkan yang disebut sebagai kemantapan atau keyakinan yang di atas keraguan itu yang telah melalui tahap skeptis, yang telah melalui tahap keraguan, dan dia pada akhirnya menemukan sebuah keyakinan yang menenteramkan. Nah, dalam hal ini akal manusia mendekati akal pertama juga dengan metode memperoleh pengetahuan tanpa belajar tadi yang disebut oleh Al-Ghazali. Namun Ibnu Rushd sebagai filsuf yang datang belakangan daripada Ibnu Bajjah menolak ini. Dan dalam hal ini dia juga akan membentuk sebuah konsep lagi yang disebut monosikisme. Akal aktif dengan akal pasif itu sama. Akal pasif ini adalah sekumpulan PC ya. Dan sedangkan yang disebut sebagai akal aktif itu adalah internet, sehingga kita dapat memunculkan pengetahuan universal. Nah, inilah ya merupakan pengaruh daripada teori Ittisal Ibnu Bajjah, berhubungnya akal pasif manusia yang disebut sebagai jiwa manusia dengan akal aktif itu. Nah, untuk menggambarkan sebagaimana pentingnya teori Ittisal ini, berhubungnya jiwa manusia dengan akal aktif itu, dia mengatakan Ibnu Bajjah ya,
hanya ketika bertindak rasional lah kita menjadi bebas. Artinya ada daya evaluatif untuk mengevaluasi, untuk mengkoreksi segenap kebudayaan yang sampai di pikiran kita. Kebudayaan meme-meme yang bertarung, bermain di teater pikiran kita. Mana yang bermanfaat untuk kita gitu. Nah, landasan penalaran tentang alam ini hanya dapat dicapai dengan bantuan akal aktif, sehingga perlulah dilakukan kiat-kiat untuk sampai lebur kepada akal aktif itu. Nah, jadi tujuan teori ini adalah bagaimana mencapai, mengenal, dan mengetahui Tuhan, yaitu sesuai dengan cara mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan melalui gagasan-gagasan universalnya. Jadi, dalam hal ini, Tuhan memiliki tujuan, yakni hikmah gitu ya. Dan memang berbeda ya dengan kaum ortodoks daripada dalam teologi Islam, ya, keburukan dan kebaikan esensial bagi Mu'tazilah dan kaum filsuf itu ada. Sedangkan keburukan dan kebaikan esensial terlebih keadilan itu dilihat daripada bagaimana yang dilakukan atau menjadi keputusan Tuhan. Jadi Tuhan tidak ikut oleh definisi tertentu oleh dengan kebaikan atau keburukan. Dia melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, dan itulah yang disebut sebagai kebaikan. Dan keburukan adalah yang ditolaknya, begitu. Nah, dalam hal ini yang paling penting oleh daripada teori itiswal Ibnu Bajjah adalah bagaimana kita menanggulangi meme-meme yang destruktif itu, yakni dengan melakukan evaluasi. Ya, jadi begitu ya sobat mantap. Kata Ibnu Bajjah, kita harus mengevaluasi dalam artian bagaimana, yaitu mengkritisi segala kebudayaan yang bahkan dianggap mapan yang ada dalam atau yang muncul dalam pikiran kita. Nah, kalau misalkan meme destruktif tadi itu masih tetap memengaruhi diri kita, memengaruhi perbuatan kita, kebudayaan kita akan stagnan. Kebudayaan kita nggak bakal berlanjut. Sobat mantap, dalam hal ini, maka evaluasi atau berpikir kritis itu sangat ditekankan oleh Ibnu Bajjah. Sekian ya, sobat mantap, yang kita obrolin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.